Setahun sejak aku kehilangan putraku. Putraku satu-satunya, Bima. Dani, suamiku, tidak pernah berkunjung. Dia bilang dia tidak cukup kuat. Ayah Dini, Nisang. Maafkan ayah. Maaf. Itu bukan makam Bima. Jantungku berhenti berdetak. Putri membutuhkanku. Kita butuh uang. Warisan itu semua untuk kita. Pertama, kita ambil asetnya. Lalu, Vika harus pergi. Rasa sakitku baru saja dimulai. Begitu juga pertempuranku. Aku memandang pantulan wajahku di cermin meja rias, menelusuri garis-garis halus yang mulai muncul di sudut mata. Namaku Sari, dan selama 5 tahun terakhir, aku mendefinisikan diriku melalui kebahagiaan yang kubangun bersama Budi. Bagi orang luar, hidup kami adalah lukisan yang sempurna. Sebuah rumah minimalis yang asri di pinggiran Jakarta, karir Budi yang menanjak, dan aku yang dengan sukarela mendedikasikan waktu untuk mengurus kebutuhan rumah tangga kami. Dulu, aku percaya bahwa cinta adalah fondasi yang tak tergoyahkan, sekeras beton yang menopang dinding rumah ini. Namun, belakangan ini, aku merasa fondasi itu mulai bergeser. Bukan karena gempa atau badai besar, melainkan karena erosi perlahan yang tak kasat mata. Jam dinding di ruang tengah berdetak monoton, jarumnya menunjuk angka 9 malam. Suara itu terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian yang mencekam. Budi belum pulang. Sebenarnya, ini bukan hal aneh bagi seorang manajer pemasaran yang sibuk, tetapi intuisiku sebagai seorang istri menangkap frekuensi yang berbeda. Bukan sekadar keterlambatan karena macet atau rapat dadakan. Ada sesuatu yang hilang saat ia melangkah masuk ke dalam rumah, seolah ia meninggalkan jiwanya di tempat lain. Suara deru mesin mobil terdengar di halaman depan. Jantungku berdesir, sebuah refleks Pavlov yang dulu selalu bermuara pada kegembiraan, kini bercampur dengan rasa was-was. Aku merapikan daster batikku, menarik nafas panjang, dan berjalan menuju pintu depan. Pintu terbuka. Budi muncul dengan kemeja biru mudanya yang sudah sedikit kusut. Wajahnya lelah, itu wajar. Namun, tatapan itu yang membuat dadaku sesak. Ia melihatku, tetapi seolah menembus tubuhku, menatap sesuatu yang jauh di belakang sana. "Mas, sudah pulang," sapaku, mencoba mempertahankan nada ceria yang biasa. Tanganku terulur untuk mengambil tas kerjanya. Budi menyerahkan tas itu tanpa kata, gerakannya mekanis. Ia melepas sepatu, lalu berjalan melewatiku begitu saja menuju kamar mandi. Tidak ada kecupan di kening, tidak ada pertanyaan, "Bagaimana harimu sayang?" Hanya hembusan nafas berat dan aroma parfum yang, entah perasaanku saja atau bukan, terasa sedikit lebih manis dari biasanya. Bukan aroma parfum maskulin yang biasa kubelikan untuknya. Aku berdiri mematung di ruang tamu, memegang tas kulitnya yang terasa berat. Mungkin dia hanya lelah Sari, bisik logika di kepalaku. Jangan dramatis. Aku membawa tas itu ke ruang kerja Budi, lalu bergegas ke dapur untuk menghangatkan sup ayam yang sudah kusiapkan sejak sore. Aroma jahe dan kaldu memenuhi ruangan, memberikan sedikit rasa nyaman yang palsu. Saat aku menata mangkuk di meja makan, Budi keluar dari kamar mandi. Ia sudah berganti pakaian santai, mengenakan kaos oblong putih dan celana pendek. Ia duduk di kursi makan, matanya terpaku pada layar ponsel yang ia letakkan telungkup di samping piringnya. "Makan dulu, Mas, mumpung masih hangat," ujarku lembut, menuangkan air putih ke gelasnya.
Budi mengangguk pelan, lalu mulai menyendok sup tanpa selera. Bunyi sendok beradu dengan mangkuk keramik menjadi satu-satunya percakapan di antara kami selama beberapa menit. "Tadi di kantor sibuk banget ya, Mas?" Tanyaku memecah keheningan. Aku benci keheningan ini. Rasanya seperti ada dinding kaca tebal yang memisahkan kami. "Lumayan," jawabnya singkat, tanpa menoleh. "Banyak klien baru." "Klien dari luar kota lagi?" "Iya, biasa." Jawaban-jawaban itu begitu pendek, seolah ia membatasi jatah kata-katanya untukku. Aku menelan ludah, merasakan gumpalan pahit di tenggorokan. Dulu, Budi adalah pencerita yang ulung. Ia akan menceritakan hal-hal sepele, mulai dari kopi kantor yang tidak enak, sampai lelucon garing rekan kerjanya. Sekarang, mendapatkan satu kalimat utuh darinya, terasa seperti mencabut gigi. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di atas meja. Layarnya menyala sebentar. Meski posisinya telungkup, cahaya itu cukup untuk menarik perhatianku. Budi, dengan gerakan kilat menyambar ponsel itu, jauh lebih cepat dari refleks orang yang sekedar ingin mengecek notifikasi biasa. Ia melirik layar sekilas, lalu memasukkannya ke dalam saku celana. "Siapa, Mas, malam-malam begini?" tanyaku. Aku berusaha terdengar santai, tetapi getaran dalam suaraku mungkin mengkhianatiku. "Bukan siapa-siapa, orang kantor, salah kirim," jawabnya cepat, terlalu cepat, dan ia tidak menatap mataku saat mengatakannya. Ia malah sibuk mengaduk-aduk sisa sup di mangkuknya. Kecurigaan itu, yang selama beberapa minggu ini hanya berupa bisikan samar, kini mulai mencakar-cakar dinding hatiku. Orang kantor, salah kirim, mengapa harus disembunyikan secepat itu? Mengapa ada ketegangan di rahangnya? "Mas," panggilku lagi, kali ini lebih pelan. Budi akhirnya mengangkat wajahnya. Di bawah lampu ruang makan yang temaram, aku bisa melihat lingkaran hitam di bawah matanya. Ia tampak tertekan, bukan sekedar lelah fisik. Ada beban rahasia yang ia pikul, beban yang tidak ingin ia bagi denganku. "Apa, Sari?" Nada suaranya sedikit meninggi, menyiratkan ketidaksabaran. Kamu baik-baik saja. Akhir-akhir ini kamu beda. Sering melamun, sering pulang telat tanpa kabar jelas. Kalau ada masalah, cerita sama aku, Mas." Budi meletakkan sendoknya dengan kasar. Dentingnya membuatku tersentak. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menghela nafas panjang yang terdengar frustrasi. "Aku cuma capek, Sari. Kerjaan lagi banyak tekanan. Kamu jangan nambah beban pikiranku dengan pertanyaan aneh," katanya dingin. Ia bangkit dari kursi, bahkan sebelum makanannya habis. "Aku mau tidur duluan, jangan ganggu aku malam ini." Tanpa menunggu jawabanku, ia melangkah pergi meninggalkan ruang makan, meninggalkan aku sendiri bersama sisa sup yang mulai dingin dan hati yang terasa nyeri. Aku duduk diam di sana, menatap kursi kosong yang baru saja ia tinggalkan. Rasa dingin merayap dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Kalimatnya tadi, "Jangan nambah beban pikiranku," terasa seperti tamparan. Sejak kapan perhatianku dianggap sebagai beban? Aku membereskan meja makan dengan gerakan otomatis, mencuci piring, mengelap meja, mematikan lampu dapur. Rutinitas ini biasanya menenangkan, tetapi malam ini setiap denting piring terasa menyakitkan. Pikiranku berkelana liar, menyusun potongan-potongan teka-teki yang berserakan. Parfum yang asing, ponsel yang dijaga ketat, sikap defensif, tatapan kosong, dan ketidakhadiran emosional yang begitu nyata. Mungkinkah? Pertanyaan itu akhirnya muncul ke permukaan, tidak lagi bisa ditekan. Mungkinkah ada wanita lain? Sosok bayangan yang kini mengisi ruang di kepala Budi, menggeser posisiku perlahan-lahan hingga aku terpinggirkan di rumahku sendiri. Aku berjalan menuju kamar tidur kami dengan langkah berat. Saat aku membuka pintu, kamar sudah gelap. Budi berbaring memunggungiku, selimut ditarik hingga sebatas bahu. Napasnya teratur, seolah ia sudah terlelap, tetapi aku tahu ia belum tidur. Punggungnya kaku. Aku merebahkan diri di sisi tempat tidur yang kosong, menjaga jarak agar tidak bersentuhan dengannya. Biasanya, aku akan memeluk punggungnya, menyalurkan kehangatan.
Tapi malam ini, punggung itu terasa seperti tembok benteng yang tertutup rapat. Ada jurang menganga di tengah ranjang kami, jurang yang diisi oleh kebohongan dan rahasia yang belum terungkap. Dalam kegelapan, air mataku menetes tanpa suara, membasahi bantal. Aku merasa kecil, bodoh, dan ketakutan. Ketakutan bahwa hidup sempurnaku hanyalah ilusi yang sedang retak dan aku tidak memiliki kuasa apapun untuk menghentikannya hancur berkeping-keping. Bisikan kecurigaan itu kini bukan lagi bisikan. Ia telah berubah menjadi teriakan di dalam kepalaku, menuntut jawaban yang aku takut untuk dengar. Malam itu, di samping suamiku yang terasa seperti orang asing, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Kesepian yang paling mengerikan bukanlah saat kita sendirian, melainkan saat kita bersama seseorang yang sudah berhenti melihat keberadaan kita. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam, namun mataku masih nyalang menatap langit-langit kamar. Di sampingku, sisi ranjang yang seharusnya hangat, kini terasa dingin dan kosong. Suara gemerisik pakaian dari ruang tengah terdengar begitu jelas di telingaku yang mendadak menjadi sangat sensitif. Itu Budi, aku tahu dia sedang bersiap-siap. Setiap gerakan yang dibuatnya di luar sana seolah menyayat hatiku sedikit demi sedikit. Bunyi resleting jaket yang ditarik, denting kunci motor yang diambil dari atas meja kredensa, hingga langkah kakinya yang berat namun mencoba diredam agar tidak menimbulkan gaduh. Semua itu membentuk sebuah pola yang menyakitkan, pola kebohongan. Sudah seminggu ini Budi beralasan ada pekerjaan tambahan di gudang pabrik. Lembur dek, katanya dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Sebuah senyum yang dulu selalu bisa meluluhkan hatiku, namun kini justru memantik api kecurigaan. Mana ada gudang pabrik yang mengharuskan pegawainya bekerja hingga larut malam setiap hari, bahkan di akhir pekan? Logikaku menolak percaya, namun hatiku selama ini terlalu pengecut untuk menuntut kebenaran. Tapi malam ini berbeda. Rasa penasaran yang bercampur dengan cemburu buta ini sudah mencapai titik didih. Rasanya seperti ada batu besar yang menindih dadaku, membuatku sesak nafas jika terus-menerus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Aku tidak bisa lagi menjadi istri penurut yang hanya diam menunggu di rumah sambil memeluk guling, sementara suaminya entah berada di mana dan dengan siapa. Pintu depan terdengar dibuka, lalu ditutup perlahan. "Aku berangkat dulu ya, kamu tidur duluan saja," ucap Budi setengah berbisik dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Ia tidak masuk untuk mencium keningku seperti biasanya. Ia hanya berpamitan pada angin. Aku menahan nafas, memejamkan mata erat-erat, berpura-pura sudah terlelap. Begitu deru mesin motornya terdengar menjauh dari pekarangan rumah, aku langsung melompat dari tempat tidur. Tidak ada lagi waktu untuk menangis atau meratapi nasib. Malam ini, aku harus tahu. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri kemana perginya laki-laki yang telah bersumpah setia padaku itu. Dengan tangan gemetar, aku menyambar jaket hoodie berwarna gelap dan kunci motor metik cadangan yang jarang kupakai. Jantungku berdebup kencang, seolah-olah hendak melompat keluar dari rongga dada. Ada rasa takut yang luar biasa, takut ketahuan membuntuinya, tapi lebih takut lagi pada kenyataan apa yang akan kutemukan nanti. Aku mendorong motorku keluar pagar dengan mesin mati agar Budi tidak curiga jika ia masih berada di sekitar kompleks. Setelah cukup jauh, barulah kunyalakan mesin. Jalanan perumahan tampak lengang, hanya diterangi lampu jalan yang membiaskan cahaya kekuningan yang suram. Di ujung jalan utama, aku melihat punggung itu. Jaket hitam Budi yang khas terlihat samar di kejauhan. Jarak aman, aku harus menjaga jarak aman. Mantraku berulang-ulang di dalam helm. Budi memacu motornya dengan kecepatan sedang. Ia tidak menuju ke arah kawasan industri tempat pabriknya berada. Justru sebaliknya, ia mengarahkan motornya ke pusat kota, lalu berbelok memasuki kawasan perumahan padat penduduk yang asing bagiku. Angin malam menusuk-nusuk kulitku, tapi keringat dingin justru mengucur di punggung. Pikiranku mulai liar. Bayangan-bayangan buruk berputar seperti film rusak di kepalaku. Apakah dia menemui wanita lain? Apakah wanita itu lebih cantik, lebih muda? Apakah mereka menertawakanku yang bodoh ini di belakang punggungku? Rasa cemburu itu membakar,
mengubah rasa cinta menjadi sesuatu yang pahit dan menyakitkan. Setiap kali Budi berbelok, aku menahan napas, takut kehilangan jejaknya di antara gang-gang sempit ini. Namun, ia tampak sangat hafal jalanan berliku ini, seolah ini adalah rute yang sudah mendarah daging baginya. Fakta itu membuat hatiku semakin perih. Seberapa sering dia kesini? Sudah berapa lama kebohongan ini berlangsung? Sekitar 20 menit berkendara, Budi akhirnya melambatkan laju motornya. Aku buru-buru menepi di balik sebuah warung kelontong yang sudah tutup, mematikan lampu motor, dan mengintip dari kejauhan. Budi berhenti di depan sebuah rumah kecil berpagar biru kusam. Rumah itu tampak sederhana, bahkan cenderung tua, dengan halaman yang ditumbuhi tanaman liar yang tak terurus. Lampu terasnya remang-remang, memberikan kesan suram. Ini bukan pabrik, ini juga bukan kantor, ini rumah seseorang. Air mataku mulai menggenang, mengaburkan pandangan. Dugaanku selama ini benar, tidak ada lembur, tidak ada pekerjaan mendesak. Yang ada hanyalah sebuah tujuan rahasia yang disembunyikan rapat-rapat dariku. Aku melihat Budi turun dari motor. Ia tidak langsung mengetuk pintu. Ia berdiri diam sejenak di depan pagar, menundukkan kepalanya, lalu mengusap wajahnya kasar. Gestur itu adalah gestur seseorang yang sedang menanggung beban berat, atau mungkin rasa bersalah, atau mungkin dia sedang merapikan diri sebelum bertemu kekasih gelapnya. Rasa sakit itu menghunjam ulu hati. Aku ingin sekali berteriak, memanggil namanya, dan melabraknya saat itu juga. Aku ingin menghampirinya, memukul dadanya, dan menuntut penjelasan kenapa dia tega melakukan ini padaku. Tapi, akal sehatku menahanku. Jika aku muncul sekarang, dia pasti akan menyangkal atau membuat alasan baru. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Aku harus tahu siapa yang tinggal di rumah itu. Budi membuka pagar yang tidak terkunci. Bunyi engsel besi yang berkarap terdengar berdecit memecah keheningan malam. Ia melangkah masuk ke teras, lalu mengetuk pintu kayu itu perlahan. 1 detik, 2 detik, pintu terbuka. Dari posisiku yang agak jauh dan terhalang bayangan pohon mangga, aku tidak bisa melihat jelas wajah orang yang membukakan pintu. Namun, dari siluetnya, itu adalah seorang wanita. Rambutnya panjang terurai, mengenakan daster rumahan. Duniaku rasanya runtuh seketika. Kakiku memas, nyaris tidak kuat menahan bobot tubuhku sendiri di atas jok motor. Seorang wanita, tengah malam, di rumah yang sepi. Kesimpulan apa lagi yang bisa diambil oleh seorang istri selain pengkhianatan? Mereka tidak berpelukan mesra seperti yang kutakutkan. Wanita itu hanya mengangguk pelan, lalu mempersilahkan Budi masuk. Budi melangkah ke dalam rumah itu tanpa ragu, seolah itu adalah rumah keduanya. Pintu kemudian tertutup rapat, menelan sosok suamiku ke dalam misteri yang menyakitkan. Aku masih terpaku di tempat persembunyianku. Suara jangkrik dan gonggongan anjing di kejauhan terdengar seperti ejekan bagi telingaku. Keheningan malam ini terasa begitu bising oleh jeritan hatiku sendiri. Apa yang mereka lakukan di dalam sana? Pertanyaan itu berputar-putar, semakin lama semakin liar dan kotor. Imajinasi liarku mulai membangun adegan-adegan yang membuatku mual. Rasa mual yang bukan karena sakit fisik, melainkan karena penolakan batin terhadap kenyataan yang ada di depan mata. Kenapa, Mas? Kurang apa aku? Lirihku pada kegelapan. Suaraku serak, tertahan oleh isak tangis yang berusaha kuredam agar tidak menarik perhatian warga sekitar. Aku tidak bisa pulang sekarang. Jika aku pulang, aku akan gila membayangkan apa yang terjadi di balik tembok rumah bercat kusam itu. Aku harus menunggu. Aku harus melihat kapan dia keluar. Atau lebih nekat lagi, aku harus mendekat. Dengan sisa-sisa keberanian yang kupunya, aku turun dari motor. Aku menuntun motorku perlahan, menyembunyikannya di balik semak-semak yang lebih rimbun di lahan kosong dekat warung tadi. Setelah memastikan motorku aman dan tidak terlihat mencolok, aku mulai melangkah mengendap-endap mendekati rumah berpagar biru itu. Langkahku terasa berat, seolah ada rantai besi yang membelenggu kakiku. Setiap langkah membawaku lebih dekat pada kebenaran, sekaligus lebih dekat pada kehancuran rumah tanggaku.
Aku bersembunyi di balik tiang listrik beton di seberang jalan, tepat menghadap rumah itu, tipis dan warnanya terang. Cahaya lampu dari dalam ruangan membuat bayangan orang-orang di dalamnya terpantul jelas di kain gorden. Aku melihat dua bayangan, satu bayangan pria, pasti Budi, dan satu bayangan wanita. Mereka tidak duduk berdekatan. Budi tampak duduk di kursi, sementara wanita itu berdiri lalu berjalan mondar-mandir. Gestur wanita itu tampak gelisah. Tangannya sesekali terangkat seperti sedang menjelaskan sesuatu dengan emosional. Apakah mereka sedang bertengkar? Pertengkaran selingkuhan? Lalu, bayangan Budi berdiri. Ia mendekati wanita itu. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Budi memegang bahu wanita itu. Bukan pelukan romantis, tapi lebih seperti menenangkan. Wanita itu terlihat menunduk, bahunya terguncang. Dia menangis. Aku semakin bingung. Drama macam apa ini? Jika ini perselingkuhan, suasananya terasa terlalu suram dan berat. Tidak ada tawa, tidak ada kemesraan yang menggebu-gebu. Hanya ada ketegangan yang bisa kurasakan bahkan dari seberang jalan. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar sayup-sayup memecah keheningan. Suara itu berasal dari dalam rumah itu. Mataku membelalak. Bayi? Mereka punya anak. Darahku mendidih kembali. Spekulasiku melompat ke skenario terburuk. Budi memiliki keluarga lain. Keluarga rahasia yang ia nafkahi dengan uang lemburnya. Keluarga yang ia kunjungi saat aku tertidur sendirian di rumah. Pantas saja, uang belanja bulan lalu ia minta dikurangi dengan alasan perbaikan motor. Pantas saja, ia selalu tampak lelah namun tidak membawa uang lembur sepeser pun. Semua kepingan puzzle itu seakan menyatu, membentuk gambar yang mengerikan. Budi, suamiku yang pendiam dan sabar itu, ternyata seorang pembohong ulung yang memiliki kehidupan ganda. Rasa sakit itu berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Tanganku mengepal kuat hingga kuku-kuku melukai telapak tangan. Aku tidak bisa lagi hanya diam menonton bayangan di jendela. Aku butuh melihat wajah wanita itu. Aku butuh melihat wajah anak haram itu. Tanpa sadar, kakiku melangkah menyeberangi jalan aspal yang dingin. Aku tidak peduli lagi pada strategi mengendap-endap. Emosiku sudah mengambil alih kendali tubuhku. Aku ingin mendobrak pintu itu dan meneriaki mereka berdua. Biar tetangga dengar, biar dunia tahu betapa bejatnya suamiku. Namun, baru saja aku mencapai depan pagar biru itu, langkahku terhenti mendadak. Pintu rumah terbuka lagi. Aku panik dan refleks melompat ke samping, bersembunyi di balik rimbunan tanaman bougainville yang tumbuh liar di pagar tetangga sebelah. Jantungku bergemuruh hebat di telinga. Budi keluar, tapi dia tidak sendirian. Wanita itu mengikutinya sampai teras. Kini, aku bisa melihat wajahnya lebih jelas di bawah sinar lampu teras. Wanita itu masih muda, mungkin 5 tahun lebih muda dariku. Wajahnya sembab, matanya bengkak, dan rambutnya acak-acakan. Ia terlihat sangat kacau dan lelah. Di gendongannya, ada seorang bayi mungil yang sedang merengek pelan. "Mas, tolong aku." Suara wanita itu terdengar serak dan putus asa. "Kalau Mas nggak bantu, aku nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Orang-orang itu, mereka bakal datang lagi besok." Budi berbalik. Wajahnya tampak tegang dan penuh tekanan. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat yang cukup tebal. Amplop yang kukenali. Itu amplop gaji bulanannya yang kemarin ia bilang belum turun. "Ini semua yang aku punya sekarang, Rin," kata Budi sambil menyerahkan amplop itu. Suaranya terdengar berat dan penuh penekanan. "Pakai ini dulu, jangan sampai mereka menyentuhmu atau bayimu." Wanita bernama Rin itu menerima amplop dengan tangan gemetar. Ia menangis lagi, kali ini sambil mencium tangan Budi berkali-kali. "Makasih Mas Budi, makasih banyak, Mas penyelamat hidupku." "Sudah, masuk sana, kunci pintu. Aku harus segera pulang sebelum istriku curiga," potong Budi cepat, sambil melirik jam tangannya. Ada nada ketakutan dalam suaranya saat menyebut kata istriku. Aku terpaku di balik semak bougainville. Tubuhku kaku.
Amplop gaji itu, uang tabungan kami untuk merenovasi dapur, dia berikan begitu saja pada wanita ini? Dan wanita itu memanggilnya Mas? Siapa Rin ini? Simpanan atau korban? Dan siapa orang-orang yang dimaksud wanita itu? Situasi ini jauh lebih rumit daripada sekedar perselingkuhan biasa. Tapi satu hal yang pasti, Budi telah membohongiku tentang uang itu. Dia telah memprioritaskan wanita asing ini dan bayinya di atas kebutuhan rumah tangga kami sendiri. Saat Budi menaiki motornya dan menyalakan mesin, aku masih bergeming. Aku membiarkannya pergi. Aku tidak melabraknya. Rasa amarahku kini bercampur dengan kebingungan yang luar biasa. Ada rahasia besar yang disembunyikan Budi. Rahasia yang melibatkan uang, ketakutan, dan ancaman. Aku menatap wanita bernama Rin yang masih berdiri di teras, memeluk amplop itu erat-erat seolah itu adalah nyawanya. Tatapannya pada punggung Budi yang menjauh bukanlah tatapan kekasih, melainkan tatapan seseorang yang bergantung hidup. Tekadku semakin bulat. Malam ini aku memang tidak mendapatkan pengakuan langsung dari mulut Budi, tapi aku mendapatkan petunjuk. Aku tidak akan membiarkan Budi mempermainkanku. Besok, aku akan mencari tahu siapa sebenarnya Rin dan masalah apa yang sedang membelit suamiku hingga ia rela mengorbankan kejujurannya padaku. Aku menunggu sampai Rin masuk dan mengunci pintu. Setelah suasana benar-benar sepi, aku kembali ke motorku dengan perasaan yang campur aduk. Dingin malam tidak lagi terasa, kalah oleh dinginnya kenyataan yang baru saja kusaksikan. Perang ini baru saja dimulai, dan aku tidak akan mundur sebelum semua rahasia ini terbongkar hingga ke akarnya. Jantungku berpacu begitu cepat, seolah ribuan drum ditabuh serentak di dalam rongga dadaku. Cengkramanku pada setir menguat hingga buku-buku jariku memutih. Di depan sana, mobil sedan hitam milik Budi melaju dengan kecepatan sedang, seakan tidak menyadari bahwa ada sepasang mata yang sedang mengawasinya dengan nyala api kecemburuan dan ketakutan yang membakar. Pikiranku sudah menyusun skenario terburuk, sebuah film bisu yang memutar adegan-adegan menyakitkan. Aku membayangkan ia akan berbelok ke pelataran parkir sebuah hotel butik yang tersembunyi, atau mungkin sebuah kompleks apartemen mewah, tempat seseorang yang lebih muda dan lebih menarik menunggunya. Rasa mual menjalar ke tenggorokan setiap kali lampu sein mobilnya berkedip. Kemana kau sebenarnya, Budi? Siapa yang membuatmu berubah sedingin ini padaku? Namun ketika mobilnya perlahan mengurangi kecepatan dan menyalakan lampu sein kiri, aku mengernyit. Ini bukan jalan menuju kawasan hotel atau perumahan elit. Ini adalah jalan lama yang jarang dilewati kendaraan kecuali truk pengangkut pasir atau warga lokal. Penerangan jalan di sini minim, hanya diselingi oleh bayang-bayang pepohonan besar yang menjorok ke aspal. Dugaanku meleset telak. Mobil Budi berhenti bukan di depan lobi yang gemerlap, melainkan di depan sebuah gerbang besi tua yang catnya sudah mengelupas. Papan nama di samping gerbang itu membuat darahku berdesir dingin. Taman Pemakaman Umum. Aku menginjak rem mendadak, menjaga jarak aman di balik sebuah pohon besar di pinggir jalan, mematikan lampu utama agar tidak menarik perhatian. Kebingungan melingkupiku seketika, menggeser sedikit rasa marah yang tadi menguasai. Apa yang ia lakukan di kuburan pada jam 9 malam? Apakah ini tempat pertemuan rahasia yang tidak lazim? Atau ada sesuatu yang lain? Budi keluar dari mobil. Dari jarak sekitar 50 meter, di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang, aku bisa melihat siluet tubuhnya. Ia tidak tampak seperti pria yang hendak berselingkuh. Bahunya merosot, langkahnya gontai. Ia membuka pintu belakang mobil dan mengeluarkan sesuatu. Bukan tas koper atau hadiah mewah, melainkan sebuah buket bunga mawar putih. Ia melangkah masuk melewati gerbang kecil yang terbuka setengah. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan daun Kamboja yang khas. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku turun dari mobil, merapatkan jaket, dan melangkah sepelan mungkin mengikuti jejak suamiku. Suasana di dalam pemakaman begitu hening, hanya suara jangkrik dan gesekan daun kering yang terinjak alas kakiku yang memecah kesunyian.
Bayangan nisan-nisan yang berjajar tak beraturan menciptakan orkestra visual yang mengerikan. Namun, mataku terkunci pada sosok Budi yang berjalan semakin jauh ke blok belakang. Ia berhenti di sebuah gundukan tanah yang terlihat lebih terawat dibandingkan sekitarnya. Rumputnya hijau rapi dan ada sebuah nisan marmer hitam yang memantulkan cahaya bulan. Aku bersembunyi di balik batang pohon Kamboja tua, menahan napas. Jarak kami hanya sekitar 10 meter sekarang. Aku bisa melihat Budi berlutut. Ia meletakkan buket bunga itu dengan lembut di atas nisan, lalu tangannya terulur, mengusap nama yang terukir di sana. Dan saat itulah, pertahanan Budi runtuh. Pria yang selama ini kukenal tegar, pria yang belakangan ini bersikap dingin dan berjarak, kini bahunya terguncang hebat. Isak tangis yang tertahan lolos dari bibirnya, suara yang begitu menyayat hati hingga membuat rasa curigaku tadi hancur berkeping-keping menjadi debu. "Maafkan Papa," suaranya parau, terbawa angin malam sampai ke telingaku. "Selamat ulang tahun sayang, maafkan Papa baru bisa datang malam ini." "Papa?" Duniaku seakan berhenti berputar. Kata itu menghantam kesadaranku lebih keras daripada bukti perselingkuhan manapun. Kami belum memiliki anak, kami baru menikah 2 tahun dan sepakat menunda momongan. Jadi, siapa yang ia panggil sayang? Siapa yang ia sebut dirinya sebagai papa? "Papa merindukanmu, Nak," Budi melanjutkan monolognya di depan nisan bisu itu. Setiap kali Papa melihat istri Papa di rumah, rasa bersalah itu muncul lagi. Papa belum berani cerita padanya tentangmu. Papa takut dia akan pergi kalau tahu masa lalu Papa yang kelam. Papa takut dia jijik mengetahui Papa pernah gagal menjaga nyawa seseorang. Air mataku menetes tanpa izin. Kakiku lemas. Ternyata selama ini, tembok dingin yang dibangun Budi bukan karena ada wanita lain. Bukan karena ia bosan padaku. Melainkan karena ia terpenjara oleh hantu masa lalunya sendiri. Sebuah rahasia besar yang ia simpan rapat-rapat di bawah gundukan tanah ini. Aku tidak sengaja menginjak ranting kering saat hendak mundur karena syok. Bunyi krak yang tajam terdengar nyaring di keheningan malam. Budi tersentak. Ia menoleh cepat, wajahnya basah oleh air mata, matanya membelalak kaget saat melihatku berdiri, mematung di antara bayang-bayang nisan. "Dinda," bisiknya, suaranya gemetar. Ia tampak seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan fatal. Ia buru-buru menyeka wajahnya, mencoba berdiri, namun kakinya tampak goyah. Aku tidak lari, aku tidak berteriak. Rasa marahku sudah menguap, digantikan oleh rasa sakit yang berbeda. Rasa sakit karena menyadari betapa aku tidak mengenal sepenuhnya pria yang tidur di sampingku setiap malam. Aku melangkah keluar dari persembunyian, mendekatinya perlahan. "Siapa dia, Mas?" Tanyaku lirih. Mataku tertuju pada nisan itu. Tulisan emas di atas marmer hitam itu akhirnya terbaca jelas olehku. Alicia Putri, lahir 2015, wafat 2020. Budi menunduk, tidak berani menatap mataku. Tubuhnya masih gemetar. "Anakku Din, anakku dari sebuah hubungan yang tidak pernah sampai ke pelaminan jauh sebelum aku bertemu denganmu." Ia menarik nafas panjang, seolah pasokan oksigen di sekitarnya menipis. "Ibunya meninggalkannya padaku saat bayi, dan aku membesarkannya sendirian bersama ibuku di kampung. Dia meninggal karena kecelakaan, tepat setahun sebelum kita bertemu. Aku gagal menjaganya, Din. Aku ayah yang buruk." Budi jatuh terduduk lagi di samping nisan itu, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku tidak memberitahumu karena aku ingin mengubur rasa sakit itu. Aku pikir dengan menikahimu, aku bisa melupakan kegagalanku. Tapi ternyata, setiap melihatmu, aku ingat betapa aku tidak pantas bahagia. Aku takut kau akan meninggalkanku kalau tahu aku punya masa lalu seberat ini." Angin malam menusuk tulang, tapi pengakuan Budi lebih menusuk lagi. Segala teka-teki tentang sikapnya yang aneh, telepon yang diangkat sembunyi-sembunyi, yang mungkin dari kerabat yang mengurus makam atau kenangan masa lalu, dan kepergiannya yang tiba-tiba, semuanya terjawab. Ia bukan pengkhianat cinta. Ia adalah seorang ayah yang berduka sendirian, tersiksa oleh trauma yang tidak ia bagi. Aku mendekat, lalu ikut berlutut di sampingnya. Tanah basah mengotori lutut celanaku, tapi aku tidak peduli.
Selama berminggu-minggu aku membakar diriku dengan api cemburu, menuduhnya yang bukan-bukan, sementara ia sedang berperang melawan depresinya sendiri. Perlahan, aku merangkul bahunya yang lebar itu. Bahu yang biasanya kokoh menopang rumah tangga kami, kini terasa rapuh. "Kau bodoh, Mas," bisikku. Air mataku ikut jatuh membasahi kemejanya. "Kau bodoh karena berpikir aku akan meninggalkanmu karena hal ini. Kau bodoh karena menanggung kesedihan ini sendirian." Budi menatapku, matanya merah dan sembab, penuh dengan ketidakpercayaan. Kau tidak marah? Aku marah karena kau berbohong. Aku marah karena kau tidak mempercayaiku untuk membagi bebanmu. Jawabku tegas namun lembut. Tanganku terulur, menyentuh nisan dingin itu, seolah menyapa sosok kecil yang tak pernah kukenal, namun menjadi bagian dari suamiku. Budi menghambur memelukku, tangisnya pecah lagi, tapi kali ini bukan tangis kesepian. Itu adalah tangis pelepasan. Di tengah hamparan nisan yang sunyi, di bawah sinar bulan yang pucat, dinding rahasia yang selama ini memisahkan kami akhirnya runtuh. Malam itu, di tempat yang paling tak terduga, aku tidak menemukan bukti perselingkuhan yang kutakutkan. Aku justru menemukan kembali suamiku yang hilang, potongan jiwanya yang retak, dan sebuah kebenaran pahit yang ironisnya justru menyelamatkan pernikahan kami dari ambang kehancuran. Kami duduk di sana cukup lama, membiarkan keheningan malam menyatukan kembali hati yang sempat berjarak. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun-daun kering yang berguguran di sekitar area pemakaman umum ini. Aku menahan napas, menekan punggungku erat-erat pada batang pohon trembesi tua yang diameternya cukup besar untuk menyembunyikan keberadaanku. Jantungku berdegup kencang, bukan hanya karena takut ketahuan, tetapi juga karena rasa takut akan kebenaran yang mungkin sebentar lagi terungkap. Budi ada di sana, sekitar 10 meter di depanku. Sosoknya yang biasanya tegap dan penuh wibawa, kini terlihat rapuh. Ia berjalan pelan menyusuri jalan setapak berbatu, langkahnya berat, seolah ada beban ribuan ton yang menggelayuti kakinya. Ia tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Tatapannya terkunci lurus pada satu titik di ujung blok pemakaman yang teduh itu. Pikiranku berkecamuk. Selama berminggu-minggu aku mencurigai perubahan sikapnya. Ia sering pulang terlambat, melamun, dan menyembunyikan ponselnya. Logika cemburuku berteriak bahwa ada wanita lain, dan sekarang melihatnya mendatangi sebuah makam terpencil, kecurigaan itu bermetamorfosis menjadi pertanyaan baru yang lebih menyakitkan. Apakah ia masih mencintai seseorang dari masa lalunya? Seseorang yang bahkan kematian pun tak bisa memisahkannya. Budi berhenti di depan sebuah gundukan tanah yang terawat rapi. Rumput Jepang tumbuh subur di atasnya, hijau dan segar, menandakan makam ini sering dikunjungi dan dirawat. Tidak ada ilalang liar yang berani tumbuh di sana. Perlahan, Budi berlutut. Gerakannya begitu hati-hati, seakan takut mengganggu tidur orang yang berbaring di bawah sana. Ia meletakkan buket bunga lili putih, bunga yang tidak pernah ia berikan padaku, di atas nisan marmer yang berkilau ditimpa sisa cahaya matahari. Aku menyipitkan mata, berusaha membaca tulisan di nisan itu dari kejauhan, namun jarak dan bayangan dedaunan menghalangiku. Yang bisa kulihat hanyalah bahasa tubuh Budi. Tangan kanannya terulur, mengusap puncak nisan itu dengan kelembutan yang membuat dadaku sesak. Itu adalah sentuhan kerinduan, sentuhan seorang kekasih. "Maafkan aku." Suara Budi terdengar samar, terbawa angin, namun cukup jelas untuk ditangkap telingaku. Suaranya serak, pecah oleh emosi yang tertahan. Kemudian pertahanan itu runtuh, bahu Budi mulai bergetar hebat. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga keningnya menyentuh permukaan nisan yang dingin. Isak tangis yang selama ini mungkin ia pendam di balik dinding kamarnya atau di balik senyum palsunya saat sarapan, kini tumpah ruah di hadapan gundukan tanah itu. Aku tertegun. Selama 5 tahun pernikahan kami, aku belum pernah melihat Budi menangis seperti ini. Bahkan saat ayahnya meninggal, ia hanya meneteskan air mata dalam diam. Namun kali ini,
Ia meraung pelan, sebuah tangisan yang menyayat hati, penuh penyesalan dan kepedihan yang mendalam. "Aku gagal menjagamu, aku gagal," racaunya di sela tangis. Air mataku sendiri mulai menggenang tanpa permisi. Rasa cemburu yang tadinya membakar dadaku perlahan surut, digantikan oleh kebingungan dan rasa iba yang aneh. Siapa wanita ini? Mengapa kematiannya membuat suamiku hancur sedemikian rupa? Jika ini adalah mantan kekasihnya, betapa besar cinta Budi padanya hingga ia merasa gagal karena kematiannya. Aku ingin lari keluar dari persembunyianku, memeluknya, dan bertanya apa yang terjadi. Tapi kakiku terpaku. Aku merasa seperti penyusup yang mengintip ke dalam ruang paling suci dan pribadi dalam jiwa Budi, ruang yang tidak pernah ia izinkan aku masuk. Cukup lama Budi bersimpuh di sana, membiarkan air matanya membasahi tanah pekuburan. Langit mulai berubah menjadi jingga tua, menandakan senja akan segera berakhir. Budi akhirnya mengangkat wajahnya, mengusap pipinya yang basah dengan kasar menggunakan lengan kemejanya. Ia menarik nafas panjang, mencoba menata kembali kepingan dirinya yang berserakan. "Aku akan datang lagi minggu depan," bisiknya, lalu berdiri. Ia merapikan celananya, menatap makam itu sekali lagi, lalu berbalik badan. Aku panik. Jika ia berjalan kembali ke arah gerbang utama, ia pasti akan melewatiku. Dengan cepat, aku beringsut memutar, bersembunyi di sisi balik pohon yang berlawanan, menahan napas sekuat tenaga. Langkah kaki Budi terdengar mendekat, melebati pohon tempatku bersembunyi, lalu perlahan menjauh. Aku menunggu sampai derap langkahnya benar-benar hilang, ditelan jarak dan suara kendaraan di jalan raya. Setelah yakin aman, aku keluar dari persembunyianku. Kakiku gemetar saat melangkah menuju makam yang baru saja ditinggalkan Budi. Rasa penasaran ini membunuhku. Aku harus tahu siapa nama yang terukir di sana. Aku harus tahu siapa sainganku meski ia sudah tiada. Sesampainya di depan makam itu, aku berlutut di tempat yang sama persis di mana Budi tadi bersimpuh. Wangi bunga lili yang segar langsung menyeruak ke hidungku. Tanganku gemetar saat menyentuh permukaan marmer nisan itu, masih terasa hangat bekas sentuhan tangan suamiku. Mataku menelusuri ukiran emas di atas batu hitam itu. Ratna Sari binti Purnomo, lahir 12 Mei 1998, wafat 10 Oktober 2015. Aku terbelalak, otakku bekerja cepat menghitung tahun. Tahun 2015, itu 9 tahun yang lalu. Saat itu, Budi belum mengenalku. Tapi yang membuatku terperangah bukan tahunnya, melainkan nama belakangnya. Purnomo adalah nama ayah Budi. Ini bukan makam kekasihnya. Mataku turun ke baris kalimat di bawah tanggal wafat, sebuah epitaf yang ditulis dengan huruf lebih kecil. "Adik tercinta, malaikat kecil yang pergi terlalu cepat. Maafkan kakak." Duniaku seakan berhenti berputar. Seketika itu juga, segala prasangka buruk, segala skenario perselingkuhan, dan rasa cemburu buta yang menghantuiku selama ini hancur berkeping-keping menjadi debu rasa bersalah. Ratna, aku ingat nama itu samar-samar. Budi pernah sekali menyebutnya di awal perkenalan kami, mengatakan bahwa ia adalah anak tunggal yang tersisa. Aku tidak pernah bertanya lebih lanjut karena melihat ekspresi Budi yang langsung mendung saat itu. Aku mengira Ratna meninggal karena sakit. Tapi tangisan Budi tadi, "Aku gagal menjagamu." Itu bukan tangisan kehilangan biasa. Itu adalah tangisan trauma dan rasa bersalah, survivor's guilt. Budi tidak menyembunyikan wanita lain dariku. Ia menyembunyikan luka menganga yang tidak pernah sembuh. Ia menyembunyikan fakta bahwa di balik sosoknya yang kuat dan protektif, terdapat seorang kakak yang merasa gagal menyelamatkan adiknya. Air mataku jatuh, kali ini bukan karena cemburu, melainkan karena rasa malu yang luar biasa pada diriku sendiri. Aku telah menuduhnya yang bukan-bukan, sementara ia sendirian bertarung melawan hantu masa lalunya. Aku menyentuh nama Ratna pada nisan itu. "Maafkan aku, Ratna," bisikku lirih.
Maafkan aku yang tidak mengenalmu, dan maafkan aku yang mencurigai kakakmu. Sekarang semuanya menjadi jelas. Kenapa Budi begitu overprotektif padaku saat menyeberang jalan? Kenapa ia selalu panik jika aku tidak mengangkat telepon? Kenapa ia benci rumah sakit? Semua itu bukan karena ia posesif atau menyembunyikan sesuatu, melainkan karena ia takut kehilangan lagi. Aku bangkit berdiri dengan kaki lemas. Matahari sudah hampir tenggelam sepenuhnya. Aku harus pulang. Aku harus berada di rumah sebelum Budi menyadari aku tidak ada. Tapi malam ini, aku tahu caraku memandangnya akan berubah selamanya. Tidak akan ada lagi tuduhan. Yang ada hanyalah tekad untuk menyembuhkan luka yang selama ini ia coba tutupi sendirian. Aku berbalik meninggalkan pemakaman itu dengan hati yang berat namun lega. Rahasia itu telah terungkap bukan seperti yang kutakutkan, melainkan sesuatu yang jauh lebih menyedihkan dan manusiawi. Sekarang, tugasku bukan lagi sebagai detektif yang mencari kesalahan, melainkan sebagai istri yang harus menjadi tempatnya bersandar, agar ia tidak perlu lagi menangis sendirian di hadapan nisan adiknya. Jantungku berdegup kencang, seolah berlomba dengan desau angin yang meniup dedaunan kering di area pemakaman itu. Langkahku tertahan, mengambang di udara sebelum mendarat seringan mungkin di atas tanah basah. Aku tidak ingin Budi tahu aku ada di sini. Aku tidak ingin mengganggu momen pribadinya. Namun rasa penasaran dan ketakutan yang bercampur aduk memaksaku untuk mendekat. Jarak kami kini hanya terpisah oleh sebuah pohon Kamboja tua yang batangnya meliuk kokoh. Di sana, di hadapan gundukan tanah yang masih terawat rapi, meski sudah bertahun-tahun berlalu, suamiku bersimpuh. Bahu lebarnya yang biasa terlihat tegap, kini tampak rapuh dan bergetar hebat. Ia menunduk dalam, tangannya mencengkeram erat tanah di sekitar nisan, seolah sedang berpegangan pada satu-satunya hal yang menjaganya tetap waras. Suara isak tangis tertahan terdengar menyayat hati. Itu adalah suara tangis laki-laki yang telah lama memendam beban. Sebuah tangisan yang tak pernah ia perlihatkan padaku di rumah. Dadaku terasa sesak melihatnya. Apakah dia begitu merindukan mendiang istrinya hingga serapuh ini? Apakah kehadiranku selama ini benar-benar tidak berarti apa-apa dibandingkan kenangan masa lalunya? Aku berniat membalikkan badan, ingin pergi karena tak sanggup mendengar betapa dia masih mencintai wanita yang telah tiada itu. Namun suara Budi yang parau menghentikan gerakanku. Ia mulai berbicara, bukan kepada dirinya sendiri, melainkan kepada nisan bisu di hadapannya. "Maafkan aku," ucapnya lirih, suaranya pecah di sela-sela tangis. "Maafkan aku sayang, aku datang ke sini hari ini untuk mengakui dosa terbesarku padamu." Tubuhku membeku di balik pohon. Dosa? Apa maksudnya? Pikiranku berkecamuk liar. Apakah dia menyesal telah menikahiku? Apakah dia merasa berdosa karena telah menghadirkan wanita lain di rumah yang dulu mereka bangun bersama? Budi mengusap nisan itu dengan lembut, seolah sedang membelai wajah seseorang. "Dulu, saat kau pergi, aku berjanji di hadapan jasadmu. Aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa hati ini akan mati bersamamu. Bahwa tidak akan ada perempuan lain yang bisa menggantikan tempatmu. Dan aku akan hidup hanya dengan kenangan kita." Air mataku mulai menitik. Mendengar ikrar setia itu membuatku sadar betapa kerdilnya posisiku. Aku hanyalah orang asing yang memaksakan diri masuk ke dalam istana cinta mereka yang abadi. Namun, kalimat Budi selanjutnya membuat duniaku berhenti berputar seketika. Tapi, aku gagal. Suara Budi bergetar hebat, penuh penyesalan yang mendalam. "Aku telah mengkhianati janjiku padamu. Aku telah berkhianat karena aku telah jatuh cinta padanya." Napasku tercekat. Aku menutup mulut dengan kedua tangan, menahan pekikan yang nyaris lolos. Mataku membelalak, menatap punggung Budi dengan pandangan kabur oleh air mata. "Aku mencintai istriku yang sekarang, sayang. Aku mencintainya," ulang Budi, kali ini dengan nada yang lebih tegas meski masih diselimuti isak.
Awalnya aku berusaha menolak, aku bersikap dingin, aku membangun tembok tinggi agar dia tidak bisa menyentuh hatiku. Aku takut jika aku mencintainya, itu berarti aku melupakanmu. Aku takut itu berarti cintaku padamu tidak sejati. Angin sore berhembus lebih kencang, menerbangkan beberapa kelopak bunga Kamboja yang jatuh di bahu Budi. Ia tidak memperdulikannya. Ia terus menumpahkan segala isi hatinya yang selama ini terkunci rapat. Tapi dia terlalu baik, lanjut Budi, suaranya melembut, penuh dengan rasa haru yang kental. Ketulusannya perlahan meruntuhkan egoku. Cara dia menyiapkan kopiku setiap pagi, kesabarannya menghadapi diamku, senyumnya yang tetap merekah meski aku sering mengabaikannya, semua itu meluluhkan hatiku tanpa aku sadari. Dia merawat rumah kita, dia merawatku dengan kasih sayang yang begitu murni. Dia tidak pernah memaksaku melupakanmu, dia justru menghormati kenanganmu. Aku merasakan lututku lemas, aku merosot perlahan bersandar pada batang pohon Kamboja. Bukan kemarahan yang kurasakan, melainkan gelombang keharuan yang begitu dahsyat hingga rasanya dada ini mau meledak. Selama ini, sikap dingin Budi bukan karena dia membenciku, bukan karena aku kurang sempurna, melainkan karena dia sedang bertarung dengan rasa bersalahnya sendiri. Dia merasa bersalah karena telah membiarkan hatinya kembali merasakan cinta. Aku merasa seperti pengkhianat, rintih Budi lagi, kepalanya kini bersandar pada nisan dingin itu. Setiap kali aku merasa nyaman di dekatnya, aku merasa sedang menyakitimu. Tapi aku tidak bisa memungkirinya lagi. Aku butuh dia, aku menyayanginya. Maafkan aku karena tidak bisa menepati janjiku untuk hidup sendiri selamanya. Maafkan aku karena telah membiarkan wanita lain mengisi ruang di hati ini. Hening sejenak menyelimuti pemakaman itu. Hanya suara napas Budi yang tersengang dan detak jantungku yang menggila. Segala prasangka burukku selama ini lenyap tak berbekas. Rasa lelah karena berjuang sendirian dalam pernikahan ini seolah terbayar lunas. Dia mencintaiku, Budi mencintaiku. Tanpa sadar sebuah isakan kecil lolos dari bibirku. Suara itu cukup keras untuk memecah keheningan di antara kami. Budi tersentak, tubuhnya menegang seketika. Ia menoleh cepat ke arah pohon Kamboja tempatku bersembunyi. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara serak, panik. Aku tidak bisa lagi bersembunyi. Dengan kaki gemetar, aku melangkah keluar dari balik pohon. Mata kami bertemu. Wajah Budi basah oleh air mata. Matanya memerah bengkak. Saat ia melihatku berdiri di sana, wajahnya pucat pasi. Ia tampak seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan fatal. "Dinda," panggilnya lirih, nyaris tak terdengar. Ia buru-buru menghapus air matanya, berusaha mengembalikan topeng ketegarannya, namun sia-sia. "Sejak kapan kamu? Apa yang kamu dengar?" Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Rasa haru dan cinta membuncah begitu saja. Aku berlari kecil mendekatinya, mengabaikan tanah becek yang mengotori sepatuku, lalu menjatuhkan diri berlutut di hadapannya. Tanpa ragu, aku merengkuh tubuh suamiku erat-erat. Aku memeluknya sekuat tenaga, menyalurkan seluruh perasaanku yang selama ini juga terpendam. Budi sempat kaku sejenak, terkejut dengan reaksiku yang tiba-tiba. "Mas," bisikku di telinganya, air mataku tumpah membasahi kemejanya. "Kamu gak perlu minta maaf, kamu gak salah." Tubuh Budi perlahan rileks, pertahanannya runtuh sepenuhnya. Ia membalas pelukanku, melingkarkan lengan kekarnya di punggungku, dan menangis tergugu di bahuku. Ini pertama kalinya ia membiarkan dirinya terlihat begitu rapuh di hadapanku. Ini pertama kalinya ia membiarkan aku masuk ke dalam benteng pertahanannya. "Kamu dengar semuanya?" tanyanya di sela tangis. Aku mengangguk dalam pelukannya. "Semuanya, Mas, dan aku bahagia. Aku sangat bahagia mendengarnya." Budi melepaskan pelukan kami sedikit, lalu menatap mataku lekat-lekat. Tangannya yang kasar namun hangat menangkup kedua pipiku.
Tatapannya bukan lagi tatapan dingin yang biasa ku terima, melainkan tatapan penuh kerinduan dan permohonan ampun. Maafkan aku, Dinda. Maafkan aku karena selama ini bersikap brengsek padamu. Aku takut, akunya jujur. Aku takut jika aku mengakui perasaanku, aku akan kehilangan memori tentang dia. Tapi kebaikanmu, ya Tuhan, kamu terlalu baik untuk orang sepertiku yang hidup di masa lalu. Aku menggeleng pelan, menggenggam tangannya yang ada di pipiku. Tatapannya yang kasar namun hangat menangkup kedua pipiku. Tatapannya bukan lagi tatapan dingin yang biasa ku terima, melainkan tatapan penuh kerinduan dan permohonan ampun. Maafkan aku, Dinda. Maafkan aku karena selama ini bersikap brengsek padamu. Aku takut, akunya jujur. Aku takut jika aku mengakui perasaanku, aku akan kehilangan memori tentang dia. Tapi kebaikanmu, ya Tuhan, kamu terlalu baik untuk orang sepertiku yang hidup di masa lalu. Aku menggeleng pelan, menggenggam tangannya yang ada di pipiku. Mencintai orang baru bukan berarti membuang orang lama, Mas. Hati manusia itu luas, ada tempat untuk kenangan dan ada tempat untuk masa depan. Almarhumah pasti mengerti, dia pasti ingin kamu bahagia, bukan terpuruk dalam rasa bersalah selamanya. Budi menatapku seolah baru benar-benar melihatku untuk pertama kalinya. Benarkah? Apa aku pantas bahagia lagi? Kamu sangat pantas, Mas, jawabku tegas. Kita pantas bahagia. Budi menunduk, lalu menoleh sekilas ke nisan istrinya, kemudian kembali menatapku. Ia menarik nafas panjang, seolah melepaskan beban ribuan ton yang selama ini menghimpit dadanya. Terima kasih, ucapnya tulus. Terima kasih karena tidak menyerah menghadapiku. Terima kasih sudah tetap ada di sini, walau aku berusaha mengusirmu dengan sikap dinginku. Aku istrimu, Mas. Aku mencintaimu. Di bawah langit sore yang mulai temaram, di tengah hembusan angin yang membawa aroma tanah dan bunga, dinding es di antara kami akhirnya mencair. Pengakuan Budi di hadapan nisan itu bukan hanya mengguncang jiwaku, tapi juga menyatukan kepingan hati kami yang selama ini berserahkan. Hari ini, di tempat peristirahatan terakhir masa lalunya, kami justru memulai kehidupan pernikahan kami yang sesungguhnya. Tanpa rahasia, tanpa rasa bersalah, hanya penerimaan dan cinta yang baru saja mekar dengan sempurna. Hening yang menggantung di antara kami terasa berat, namun bukan lagi jenis kebisuan yang mencekik seperti hari-hari sebelumnya. Pengakuan itu, kalimat demi kalimat yang baru saja meluncur dari bibir Budi dengan terbata-bata, masih berdengung di telingaku, meruntuhkan benteng kemarahan yang susah payah kubangun. Rasanya seperti ada bendungan raksasa yang jebol di dalam dadaku, menghanyutkan segala prasangka buruk, menyisakan puing-puing rasa bersalah yang kini menusuk tajam. Aku menatap laki-laki di hadapanku itu. Bahunya yang bidang terlihat merosot, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat paksa dari sana. Budi tidak berani menatap mataku. Dia menunduk, memandangi kedua tangannya yang saling meremas di atas meja, gemetar. Sosok yang selama ini kukenal sebagai pilar kekuatan rumah tangga kami, kini tampak begitu rapuh, telanjang tanpa perisai rahasia yang selama ini ia jaga. Ternyata, semua skenario liar di kepalaku salah besar. Pertemuan diam-diam itu, pesan-pesan singkat yang mencurigakan, kegelisahannya di tengah malam, itu bukan karena ada wanita lain yang menggantikan posisiku. Itu semua tentang masa lalunya. Tentang utang moral pada keluarga mendiang sahabatnya yang pernah menyelamatkan hidupnya dulu. Sebuah janji yang menuntut pelunasan emosional yang berat dan menyakitkan, yang sengaja ia sembunyikan karena ia takut masa kelam itu akan membuatku jijik atau ketakutan. Aku hanya tidak ingin kau melihat sisi gelapku itu. Suara Budi terdengar serak, memecah keheningan. Ia akhirnya mengangkat wajah, memperlihatkan sepasang mata yang basah dan merah. Aku ingin di matamu, aku adalah suami yang sempurna, laki-laki yang bersih tanpa cacat masa lalu. Aku pikir, jika aku menyelesaikannya sendiri secara diam-diam, kau tidak perlu terluka. Air mataku menetes tanpa permisi. Rasa bersalah itu kini bermetamorfosis menjadi rasa sakit yang ngilu. Betapa piciknya aku.
Di saat aku sibuk menuduhnya membagi hati, Budi justru sedang bertarung mati-matian melawan trauma dan masa lalunya demi membersihkan jalan bagi masa depan kami. Dia berusaha melindungi citra dirinya bukan karena ego, melainkan karena ia takut kehilangan rasa hormatku. Dia berjuang sendirian dalam lumpur agar aku tetap bisa berjalan di tempat yang kering. Aku beranjak dari kursiku, melangkah pelan mendekatinya. Lantai keramik yang dingin terasa menembus telapak kakiku, namun hatiku terasa panas oleh luapan emosi. Tanpa ragu, aku berlutut di hadapannya, mensejajarkan wajahku dengan wajahnya, lalu meraih kedua tangannya yang dingin. "Mas," panggilku lirih. Budi tersentak pelan saat jemariku menyentuh kulitnya. "Maafkan aku," bisiknya lagi, suaranya retak. "Maaf karena membuatmu curiga, maaf karena tidak jujur sejak awal." Aku menggeleng kuat-kuat, membiarkan air mataku jatuh menimpa punggung tangannya. "Jangan minta maaf. Akulah yang seharusnya minta maaf. Aku membiarkan rasa insecure menggerogoti kepercayaanku padamu. Aku menjadi hakim yang kejam tanpa memberimu kesempatan membela diri." Momen itu terasa begitu sakral. Tidak ada teriakan, tidak ada lagi tuduhan. Yang ada hanya dua manusia yang saling membuka luka, membiarkan satu sama lain melihat betapa berantakannya isi hati mereka, dan dalam keberantakan itu, kami justru menemukan kembali satu sama lain. Aku menyadari bahwa cinta Budi padaku jauh lebih besar daripada sekadar kata-kata manis atau hadiah ulang tahun. Cintanya terbukti dari keberaniannya untuk kembali menyelami masa lalu yang menyakitkan itu, membereskannya hingga tuntas hanya agar ia bisa mencintaiku dengan utuh tanpa bayang-bayang utang budi atau trauma yang menghantui. Budi melepaskan genggaman tangannya lalu beralih merengkuh tubuhku. Ia memelukku erat, sangat erat, seakan-akan aku adalah satu-satunya pegangan di tengah badai yang baru saja ia lalui. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang memburu perlahan mulai tenang dalam dekapan ini. Aroma tubuhnya yang khas, campuran wangi sabun dan sedikit keringat karena ketegangan, kini terasa seperti aroma ternyaman di dunia. Aroma rumah. "Aku takut sekali kehilanganmu," gumamnya di sela-sela rambutku. Getaran suaranya merambat ke dadaku, menghangatkan ruang hampa yang sempat tercipta karena kecurigaan. "Kau tidak akan kehilanganku, Mas. Tidak sekarang, tidak juga nanti," jawabku tegas, merapatkan pelukan. "Mulai sekarang, tidak ada lagi yang ditanggung sendirian. Jika itu tentang masa lalumu, itu sekarang menjadi bagian dari sejarah kita. Kita hadapi bersama." Di ruang tengah yang hanya diterangi lampu temaram itu, aku belajar definisi baru tentang cinta sejati. Selama ini, aku mengira cinta adalah tentang kebahagiaan yang konstan dan romantisme yang berbunga-bunga. Namun malam ini, Budi mengajarkanku bahwa cinta yang lebih dalam dari kata-kata adalah penerimaan. Menerima bahwa pasangan kita memiliki sejarah sebelum kita datang, memiliki luka yang mungkin belum kering, dan memiliki ketakutan yang manusiawi. Cinta sejati adalah kesediaan untuk tidak hanya menikmati masa kini, tetapi juga merangkul dan menyembuhkan masa lalu. Kami terdiam cukup lama dalam posisi itu, membiarkan kehangatan tubuh masing-masing berbicara lebih banyak daripada bahasa manusia. Badai itu telah berlalu. Memang ada ranting yang patah dan daun yang berserakan, sisa-sisa pertengkaran batin dan ketidakpercayaan, tapi pohon cinta kami ternyata mengakar jauh lebih kuat dari yang kuduga. Akar itu justru semakin kokoh setelah diguncang hebat. Perlahan, Budi melonggarkan pelukannya, menatapku dengan sorot mata yang berbeda. Jika sebelumnya ada kabut rahasia yang menghalangi pandangannya, kini sorot itu jernih. Plong, seolah tidak ada lagi sekat yang memisahkan jiwa kami. "Terima kasih sudah mau mengerti," ucapnya lembut. Ibu jarinya menyekat sisa air mata di pipiku. Aku tersenyum, senyum paling tulus yang bisa kuberikan setelah berminggu-minggu terjebak dalam kemuraman. "Terima kasih sudah berjuang untuk kita, Mas. Terima kasih sudah memilih untuk berdamai dengan masa lalu demi aku." Malam itu ditutup bukan dengan pesta atau perayaan, melainkan dengan ketenangan yang membasuh jiwa.
Saat kami beranjak tidur, tidak ada lagi punggung yang saling membelakangi. Budi menggenggam tanganku sepanjang malam, dan aku tahu badai ini tidak menghancurkan kami. Badai ini justru membersihkan debu-debu keraguan, menyisakan fondasi yang kini jauh lebih solid untuk kami melangkah ke masa depan. Aku mencintainya, lengkap dengan segala masa lalu dan luka yang membentuknya menjadi laki-laki yang ada di sampingku saat ini.